Oke, kita mulai aja ya, bunda-bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk yang Abu Bakar itu tema pokoknya ya. Tema pokoknya kita bahas tentang gimana sih nyiapin anak-anak kita ke SD. Terus kita kepengen tahu sebenarnya dia sudah bisa belum nanti kan di SD. Oke, untuk sebagai awalan ini kan berarti tahun ajaran baru mau masuk SD ya. Orang tuanya udah siap belum? Kayaknya masih banyak yang harus diraih gitu kan, di catch up. Emangnya di SD kenapa, Bun? Apa yang terpikirkan ketika anakku mau SD gitu, yang terpikirkan apa? Lebih mandiri, terus secara akademis kayaknya sekolahnya nih udah mulai serius nih gitu kan. Jadi kita nggak bisa, mungkin kayak kita berpikir kalau KB, TK kita masih bisa santai, kalau SD. Tapi sebenarnya gitu nggak sih? Aku nanya dulu. Sebenarnya di SD gitu banget nggak sih? Seserius itu nggak sih? Nah, kadang-kadang persepsi orang tua atau ketakutan kita gitu ya, kekhawatiran kita, terus kita jadi ke anak juga, ini udah SD loh nak, jadi kamu harus serius nih gitu kan. Anak yang tadinya lulus TK nyantai ya kan, dia biasa aja gitu, monggo Pak. Biasa aja lulus TK kan, tapi karena kamu ini SD loh, beda loh ya sama TK, kamu udah nggak bisa main-main lagi gitu kan. Padahal TK sebenarnya juga nggak main-main ya Bun ya. Nah, TK kan nggak main-main, TK kan juga sebenarnya serius. Nah, terus ini harus serius loh. Terus akhirnya persepsi orang tuanya itu nempel di persepsi anaknya ya kan. Wah ini ngapain nih sekolahnya nih, kok kayaknya serem ini gitu kan. Jadi sebenarnya semua level sekolah itu serius. Sebenarnya semua level sekolah serius. Bahkan di bawah usia KB pun itu serius. Ketika ada lembaga yang mengarrange pendidikan daycare ya, mungkin bahasanya tuh daycare lah. Untuk anak 6 bulan, untuk anak setahun, 1,5 tahun, itu juga sebenarnya serius. Kenapa? Karena program yang dijalankan itu melalui diawali dengan konsep, dan itu pasti melalui pemikiran-pemikiran yang mendalam. Kalaupun tertangkapnya, terkesannya itu banyak bermain, nah itu adalah metode yang digunakan untuk, karena tahapannya gini, tahapannya seseorang untuk menjadi seorang adik. Sini dia tertarik dulu, kemudian dia memberikan perhatian, kemudian dia terdorong, dia mau, kemudian dia mampu, baru di sini menjadi seorang ahli. Jadi tentu saja level kayak KB, TK itu dia harus tertarik dulu, kemudian dia memberikan perhatian, terdorong, mau. Pokoknya penting dia mau dulu. Nah, wilayah SD itu mampu. Kenapa? Maunya itu diulang-ulang di sini. Nah, ketika dia menjadi ahli, ini sudah SMP ke atas ya. Makanya kompetisi itu sebenarnya bolehnya di sini pun. Jadi anak kita tertarik dulu, dia memberikan perhatian atas rasa tertariknya, kemudian dia terdorong untuk melakukan, dan dia mau melakukan. Nah, ini explore. Jadi dia melakukan ini sedikit, ditinggal ke sana, ditinggal ke ini, ditinggal. Itu hal yang wajar, yang penting dia mau duduk. Karena dia lagi explore. Ini kayak apa sih rasanya? Nah, ketika dia masuk SD, yang mau tadi ini sudah diremedial, sudah diulang-ulang. Nah, baru
ketika dia sudah diulang-ulang, nah ini dia menjadi ahli itu di SMP. Makanya sebenarnya kompetisi itu kayak apa itu pun namanya, lomba-lomba itu mestinya di sini. Karena apa? Dia sudah remedial di sini. Ini konsep besarnya ya. Artinya SD itu wilayahnya adalah wilayah dia melakukan pengulangan dari apa yang dia sudah mau itu, sehingga dia punya kemampuan. Nah, jadi mungkin terkesannya kalau di level sebelum SD itu berbanyak bermain, karena untuk menarik perhatian anak-anak kita ini supaya dia mau melakukan. Yang penting mau. Oke. Nah, sebenarnya standarnya mungkin teman-teman dulu juga ngalamin, teman-teman SD-nya usia berapa? 6, 7 ya. Sudah mulai masuk 6 ya. Kalau teman-teman kan milenial ya. Milenial itu sudah mulai ada yang 6 tahun. Tapi sebelum generasi milenial itu 7. Kenapa 7? 7 itu adalah di saat manusia mulai punya kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Mengapa sih kok gini, mengapa kok gitu? Ini dimulai di usia ya. Jadi penjelasannya adalah ini pikirannya manusia. Saya bagi dua, mungkin saya pernah menyampaikan. Tidak sama besar, ini pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar. Ini adalah critical factor. Pikiran sadar itu tugasnya menganalisa. Nah, ini dia akan menganalisa. Kalau dia percaya, maka dia masukkan ke pikiran bawah sadar. Menurut dia penting, maka ini informasinya juga masuk ke sini. Tapi kalau nggak penting sama dia ditolak, nggak diinget-inget. Menurut dia nggak masuk akal sama dia males buat memasukkan ke sini. Terus kenapa menjadi penting memasuk sini? Di sini ada namanya memori jangka panjang atau long term memory. Kalau di sini memorinya sebenarnya short term memory. Di pikiran sadar. Nah, di pikiran sadar ini tugasnya menganalisa, tapi kalau di sini banyak hal. Di sini ada habit, di sini ada emosi, di sini ada spontanitas, dan banyak hal itu malah justru di sini. Makanya kalau dilihat gedenya lebih gedean yang bawah ya. Karena pikiran bawah sadar itu mempengaruhi hidup manusia sebesar 88% dan pikiran sadar cuma 12%. Ini garis critical factor ini muncul di usia 7 tahun dan menebal di usia 13 tahun. Jadi kalau di bawah 7 tahun dia, zaman saya dulu suka ditakut-takutin, kamu kalau makan jambu biji nanti tumbuh loh dari atas kepalamu itu ya, percaya. Kalau anak sekarang enggak. Kenapa? Dia sudah semakin banyak informasinya. Semakin banyak informasi itu mengasah kemampuan berpikir kritis. Semakin kritis anak itu karena dia semakin banyak informasi yang masuk. Makanya anak-anak sekarang informasi banyak masuk, lebih sulit untuk dibohongin gitu ya. Nah itu dulu, ini kenapa sih kok 7 tahun? Tapi trennya, nah ini tren sih saya menganggapnya orang tua kepengennya anaknya lebih muda lulusnya ya. Kayaknya kalau lebih muda lulus masa depanmu lebih cemerlang kan gitu. Terus lebih cepat mau nyekolahin anaknya. Dan ditambah lagi dianggap anaknya mampu. Ada beberapa aspek perkembangan. Jadi manusia itu berkembang, dia punya aspek-aspek. Kalau tadi pemikiran yang anakku sudah mampu, sudah bisa baca tulis. Itu adalah aspek apa teman-teman? Yang tadi dibilang akademis ya, itu kognitif. Sebenarnya kognitif itu bukan hanya urusannya sama akademis. Kognitif itu adalah semua yang
merupakan proses berpikir itu kognitif. Memecahkan masalah termasuk. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek afektif. Ini hubungannya dengan emosi. Tadi misalnya kalau dilepas sama orang tuanya untuk sekolah, dia sebenarnya kalau disuruh milih pengennya gimana anak? Di rumah karena apa? Kepengenannya bareng orang tuanya ya, mau di rumah, mau di warung, mau di mana, pengen sama orang tuanya. Itu kalau ditanya. Tapi dia sudah bisa mengelola. Aku harus masuk SD, ya kan? Aku kepengen sekolah sama teman-temanku. Resikonya adalah aku harus lepas dari orang tuaku dulu, maka dia menahan. Nah, dia mampu mengelola yang ada hubungannya dengan emosi. Disinilah. Kemudian aspek yang ketiga adalah psikomotorik. Ada apa aja, Bun? Ayah? Halus dan kasar. Halus itu apa? Kaitannya dengan? Ya, bukan hanya menulis ya. Memegang barang itu juga motorik. Dia megang terus copot, gampang jatuh, itu berarti motorik halus. Motorik kasar apa? Bergeraknya apa? Loncat, menggelindik, berjalan dengan kaki satu, lari-lari. Itu termasuk motorik kasar. Kemudian yang keempat adalah interaksi sosial. Termasuk ini adalah nanti kebertahanan dia ketika dia diejek temennya, menemukan hal yang gak sesuai dengan keinginan. Dia punya barang direbut sama temennya, ini interaksi sosial. Nah, artinya apa? Ketika kita Waalaikumsalam. Ketika kita mendidik dan mengasuh anak-anak, 4 aspek ini harus diperhatikan. Jangan hanya ini doang. Kalau ini, anakku sudah bisa baca tulis, berarti dia sudah bisa masuk SD. Padahal di SD itu nanti ada penugasan gitu kan ya. Gurunya ngasih tugas. Terus karena belum afeksinya belum, motorik halusnya mungkin juga belum, dia nggak mau ngerjain tugas. Terus yang terjadi apa? Kalau anak belum mau ngerjain tugas. Kalau sekarang kan trennya ada grup orang tua sama guru ya. Terus gurunya yang diingetin anaknya apa orang tuanya? Orang tuanya. Bu, anaknya belum bikin tugas. Terus orang tuanya biasanya ngapain? Iya, nge-push anaknya. Kalau anaknya nggak mau di-push, orang tuanya kadang-kadang yang bikin tugas. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ini juga harus jadi perhatian. Dia memang bisa baca tulis, tapi ternyata ketika dia dapat tugas, dia belum mau menyelesaikan tugasnya. Nah, fenomena yang terjadi, yang banyak terjadi sekarang itu adalah salah satunya kalau kita ngomongin ini hal fisik ya. Kalau ini kan hal psikologis ya. Ini hal fisik adalah anak-anak sekarang latihan motorik halusnya kalau di rumah apapun. Ayah, jujur. Latihan motorik halus nggak di rumah? Ya? Cuci piring. Sama? Ya, ngiris-ngiris. Tapi apakah itu diprogramkan secara rutin di rumah? Memang sengaja diprogramkan rutin? Apa cuma kalau pas aja gitu? Atau aku pengen dia ngelakuin itu untuk membantu, bukan untuk latihan motorik halus gitu loh. Lebih ke situ ya? Atau melatih tanggung jawab gitu ya? Oke. Terus kira-kira kalau mereka mainan itu juga ngelatih motorik halus ya? Mainan apa yang dilakukan di rumah? Menggambar, mewarnai. Yaitu bagian dari berlatih motorik halus. Saya mau nanya, bunda-bunda dulu waktu kecil latihan motorik halusnya apa? Setelah gede gini diinget-inget kan, aku dulu. Karena fenomenanya anak-anak SD yang umur 8, katakanlah kalau 7 oke lah ya, 8
itu dia masih capek kalau nulis banyak. Dulu teman-teman latihan motorik halusnya apa? Pasaran. Di pasaran tuh ada apa aja tuh? Ngulek-ngulek, ya kan? Marah. Pokoknya yang jijik-jijik lah ya. Tapi kita perlakukan nggak untuk anak kita sekarang? Nggak ya? Kurang ya? Jadi fenomenanya sekarang itu anak-anak di SD, di level SD ya, itu motorik halusnya itu kurang terlatih. Jadi dikasih tugas nulis, cepet capek. Itu kan nanti berhubungan semua. Padahal namanya manusia itu secara fitrah, dia sama Allah itu disangui punya daya juang yang tinggi. Anak bayi kalau lapar, nangisnya kenceng nggak? Kenceng ya. Kan dia nggak mungkin gini, aku nggak enak berisikin ibuku, aku kan nggak ya. Wah gitu kan. Ibunya belum datang atau dia masih lapar dia. Itu sebenarnya daya juang. Daya juang apa? Untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan dia. Cuma kan dia belum bisa ngomong. Gede lagi, dia berjuang lagi, pengen dapetin sesuatu, dia berjuang. Gimana berjuangnya? Manjat ya kan. Berangkang cepet, ngambil sesuatu gitu kan. Itu kan berjuang. Terus kadang-kadang yang membumi hanguskan daya juang itu siapa? Dengan cara jangan gitu ya. Jadi secara fitrah manusia itu sama Allah sudah disangguin daya juang. Maka kalau ada anak di SD dia motivasinya kurang, ya udahlah gini aja nggak apa-apa. Kita harus introspeksi. Karena sebenarnya secara fitrah udah disangguin sama Allah. Sudah ada, aplikasinya sudah ada di dalam diri. Untuk apa sih? Untuk belajar sebenarnya daya juang. Jadi daya juang itu adalah perangkat yang diberikan untuk menunjang belajar. Nah, fitrah yang kedua apa? Rasa ingin tahunya tinggi. Sebenarnya gitu kan? Kalau di SD kan suka ada ini nih. Suruh baca ya. Habis baca suruh ngapain biasa? Menceritakan lagi atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Terus apa biasanya responnya anak? Nggak tahu atau nggak ada jawabannya di situ. Padahal dia tuh sebenarnya sebagai manusia punya fitrah rasa ingin tahu yang tinggi. Buktinya apa? Manusia itu punya fitrah rasa ingin tahu tinggi. Buktinya apa? Ada handphone. Ini kan ada gara-gara manusia pengen tahu. Gimana ya caranya aku bisa berkomunikasi sama orang yang jauh sama aku? Dulu kan pakai itu, Bun. Kaleng ya, Bun ya. Terus kentongan gitu kan ya. Teriak gitu kan. Terus orang mulai itu menciptakan HT, intercom gitu kan. Lama-lama adalah HP. HP nggak puas cuma denger suaranya doang. Pengen tahu lagi, bisa nggak sih kita tuh komunikasi biar nggak salah paham gitu loh. Akhirnya ada videonya gitu kan. Itu semua kan dari rasa ingin tahu sebenarnya. Lah kok bisa dia dapat soal dari gurunya, terus dapat soal, terus dia nggak tahu kata dia gitu kan. Kenapa dia nggak nyari tahu gitu? Itu juga harus jadi bahan introspeksi kita ya, Bu. Kenapa anak ini kok rasa ingin tahunya rendah? Saya banyak dapat curhat gini, Bunda anak saya tuh kok ngomong terus, nanya terus gitu kan ya. Ini apa? Itu apa? Kenapa gini? Kenapa gitu? Kenapa orang tuanya kesel ditanyain? Kira-kira kenapa? Nggak bisa jawab. Kenapa orang tuanya nggak bisa jawab? Karena nggak mau nyari tahu juga gitu loh. Jadi sebenarnya yang dinamakan literasi itu nomor satu modalnya adalah menumbuhkan. Dia sebenarnya udah punya ya. Kalau dia rasa ingin tahunya kurang, menumbuhkan dan mengembangkan rasa ingin tahu anak. Itu modalnya orang belajar. Jadi bukan karena disuruh gurunya ya, Bun.
Soalnya ini, kamu pengen tahu nggak sungai terpanjang di dunia? Jadi bukan, ayo dikerjain nanti kalau nggak dimarahin guru. Padahal yang harus ditumbuhkan adalah, kamu pengen tahu nggak sih sungai terpanjang di dunia itu apa? Nah itu yang harus dikembangkan. Tadi kan Bunda nanya, orang tua siap itu seperti apa sih? Jadi harus tahu maknanya belajar itu sebenarnya apa ya? Seperti itu maknanya belajar. Karena kan kayak SD, SMP, SMA itu kan cuma level pendidikan ya. Nah, anak-anak kita kan gak hanya belajar di situ kan, Bun. Belajar itu kan di mana aja. Bagaimana dia punya rasa ingin tahu. Guru itu kan sebenarnya hanya sebagai pemantik. Karena nanti kalau kuliah, dosen udah gak mau tahu. Gak mungkin kan dosen nge-WA orang tuanya, Bu, anaknya gak kuliah kan gak mungkin. Jadi menurut saya yang dilakukan guru yang nge-push orang tuanya itu pun juga sebenarnya kurang. Harusnya yang di-push adalah anaknya. Jadi bukan, Bu, anaknya belum garap tugas, bukan gitu. Itu namanya ngelatih tanggung jawab orang tua apa anak? Orang tua. Padahal tanggung jawab orang tua sebenarnya udah selesai kan? Dia kan udah sekolah. Harusnya yang dilatih adalah tanggung jawab anak. Nah ini kesiapan-kesiapan ini ya Bun. Jadi kita menyekolahkan anak kita di SD nanti, bukan hanya anaknya yang dipersiapkan, tapi orang tua juga harus. Jangan sampai kita hanya mengandalkan itu. Guru itu hanya pemantik, dia bukan menjadi pokok. Karena belajar itu bukan hanya yang diberikan guru, itu juga harus dibiasakan. Jadi misalnya dia dikasih materi nih sama guru, orang tua juga harus memberi stimulasi banyak hal yang bisa kamu pelajari dari itu. Hanya kan nggak mungkin guru itu ngasih ilmu semuanya, nggak mungkin selesai dalam waktu kurun 1 tahun pun. Jadi ketika ada materi apa, nah ini orang tua tugasnya. Pernah dengar nggak anak sekarang kadang-kadang nggak tahu plat M itu kota mana? Ya? Nah, itu kan bukti anak sekarang parah lagi. Palu itu di mana? Hah? Kamu sekolah SD, SMP, SMA nggak tahu Palu itu di mana? Dulu saya ingat ya, waktu saya zaman sekolah itu ada himpunan pengetahuan umum. Terus kalau di jalan saya sama bapak saya itu mobil itu semua ditebakin. Ini plat kota mana. Belum tentu ada di kelas. Tapi itu berhubungan dengan cara nanti anak-anak ini menghadapi hidup. Yang sekarang fenomenanya terjadi gitu loh Bun. Ya jangan sampai anak-anak kita kayak gitu. Dia hanya kepalanya itu hanya ada di kelas ini, udah ilmu itu ya ada di kelas ini. Aku ngerjain tugas karena aku takut sama guruku. Aku ngerjain tugas karena ini tanggung jawab dan kewajibanku. Bukan karena dia pengen tahu. Dan ini yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita besok. Supaya dia jadi pembelajar yang keren. Pembelajar yang luar biasa. Pembelajar yang gak mau berhenti belajar. Karena sejatinya belajar itu gak ada batasnya. Bahkan usianya pun itu gak ada batas. Ya bukan hanya lingkup di sekecil ruang kelas ini. Okay. Ada juga sebenarnya alat yang digunakan untuk ngecek kesiapan anak itu masuk SD. Namanya NIST. Nah, itu bisa nanti kalau misalnya mau tes di biro psikologi, kalau penasaran banget. Di situ nanti ada kayak item endurance, ketahanan, itu nanti akan terlihat. Ada kenapa sih kita kayak harus memastikan bahwa oh ini anak bukan hanya sekedar umur ya, karena bisa jadi kan umur itu ada 2 teman-teman, umur mental dan umur kronologis. Umur kronologis itu berupa angka, umur mental itu belum tentu sejalan dengan umur kronologis. Jadi bisa jadi anak usia kronologisnya 7 tahun, tapi usia mentalnya nggak 7 tahun, bisa jadi 6 tahun atau 5 tahun.
maka perlu dicek. Salah satu contoh gini ya, ada orang tua yang anakku kok belum bisa baca. Salah satu cara untuk ngecek. Ini ada gambar rumah ya. Ini jendela nih. Ini gentengnya. Kan? Terus anaknya suruh mewarnai. Ada anak yang mewarnai, dia, oh ini tak warnain biru. Ini juga biru. Ini aku warnain orange. Beda ya bun. Nah, nanti diwarnain merah misalnya. Tapi ada anak yang dikasih gambar kayak gini, dia mewarnainya masih kayak gini. Ini salah satu indikator anak ini belum siap baca. Karena dalam membaca itu kan nanti dia harus membedakan huruf B, huruf D. Dia sudah mampu membedakan bentuk. Kalau dia gini kan, menurut dia ya dia cuma mau ngasih warna aja. Supaya kita jangan maksa. Misalnya, oh anaknya temanku kok umur segini udah bisa baca, kok anakku belum. Ya kita lihat. Karena itu nggak mesti sama ya. Dan jangan merasa bahwa, oh anakku berarti dia nggak mampu, bukan. Bisa jadi nanti kematangan intelektualnya itu nanti. Ada nggak yang ngalamin SD biasa aja, SMP ranking misalnya. Zaman dulu kan masih pakai ranking. Ada nggak yang ngalamin? SMP-nya biasa, kuliahnya, wah IPK-nya hampir 4, terus ada yang ngalamin gitu. Itu yang mempengaruhi apa? Kematangan intelektual. Jadi ada kematangan emosional, ada kematangan intelektual. Dan ini bisa jadi tiap anak beda meskipun usianya sama. Makanya nanti kalau di SD anakku kok biasa-biasa aja. Ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada SMP, masih ada SMA. Iya kan? Kita dulu pernah ngalamin gitu ya. Aku heran ya. Aku itu dulu SMP itu, aduh nilaiku nggak pernah lebih dari 7 misalnya gitu. Tapi begitu SMA kok nilaiku bagus. Kematangan intelektualnya di situ. Jadi jangan membanding-bandingkan. Kita kasih stimulasi aja. Oh, berarti kalau dia belum siap baca, yang kita berikan adalah persiapan baca, bukan hurufnya. Apa sih persiapan baca? Contoh persiapan baca apa? Buku itu dipajang di setiap sudut rumah. Itu persiapan baca sebenarnya. Karena sebenarnya baca itu bukan merangkai suku kata, bukan hanya merangkai kata menjadi kalimat. Membaca itu apa? Memahami. Makanya kalau dia baca-bacaan, kan bukan diapalin, dipahamin. Coba kamu ceritakan kembali dengan kalimatmu, dengan bahasamu. Kan udah bukan zamannya lagi ya. Harus hafal detail, hafal. Paham nggak kamu? Itu lebih penting. Kayak kemarin ada perdebatan ya. 5 tambah 3 sama dengan 8. 8 itu bisa dicapai juga dengan cara 4 tambah 4 gitu. Tapi kalau gurunya kaku, ya enggak. 5 tambah 3 sama dengan 8. Bisa juga dicapai dengan 1 tambah 7. Berarti dia paham. Dia paham pembilangan. Bukan hanya dia sekedar hafal. Nah kemudian, jadi kita harus bisa nerima juga. Nah sebenarnya tempatnya belajar, kalau kita katakanlah menganggap bahwa kognitif atau akademis itu indikatornya membaca dan menulis, atau itu dianggaplah pintu gerbangnya. Belajarnya sebenarnya harusnya di level SD, harusnya. Tapi kan orang tua pengennya enggak kan? Orang tua pengennya SD itu sudah bisa baca, sudah bisa nulis gitu kan? Nah, karena dianggap materinya SD itu udah ini banget lah gitu. Tapi memang iya.
Bayangin aja ya, dia harus sudah bisa, padahal kalau di 7 tambah 3 sama dengan 10, berarti 10 kurangi 3 sama dengan 7. Nah, harus sudah bisa kayak gitu. Itu tuh di usia 7 tahun ini. Reserve kebalikannya itu di usia 7 tahun ini. Kemudian eh, anak masuk SD, harusnya belajarnya membaca dan menulis itu di sekolah. Katakanlah oke lah, sudah bisa. Tapi ada juga anak yang dia sebenarnya bisa tapi dia nggak mau. Ada tuh, aku males nulis aja. Dulu anak saya pengennya nulisnya di udara. Jadi aku ndelok iki apa sing ditulis gitu. Gimana kalau diganti di pasir gono dulu saya. Akhirnya dia nulis di pasir ya. Begitu nulis di buku itu sak penake le menggal kata ya kan. Merah hanya di sini ya kan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu tuh proses. Nah, batasnya bisa dikatakan anak ini terjadi kesulitan belajar spesifik itu usia 9 tahun. Kalau 9 tahun dia belum bisa menulis dan membaca terutama ya, karena menulis itu biasanya kemampuan setelah membaca, itu baru dia masuk kategori kesulitan belajar spesifik atau khusus. Jadi kesulitan belajar itu ada dua ya teman-teman. Kesulitan belajar saja dan kesulitan belajar spesifik. Kalau kesulitan belajar saja itu biasanya oleh anak-anak yang IQ-nya di bawah 90. Ya, 80, 70, 60 gitu. Tapi yang satunya, kesulitan belajar spesifik, ini justru anak-anak dengan IQ 90 ke atas. Tapi dia belum bisa baca, bahkan nulis. Nah, ini indikasinya adalah disleksia, diskalkulia, disgrafikia, grafia. Jadi kalau anak-anak disleksia itu BA ba, TU tuh dia niruin. BA ba, TU tuh ditunjuk tuh sama gurunya. Begitu gurunya diem, coba baca, dia langsung diem, nge-freeze. Kenapa? Karena yang dilihat dia hurufnya lari-lari. Kalau orang nggak paham, ngamuk. Udah berkali-kali di kayak gituin. BA ba, TU tuh, batu, coba ulangin, BA ba, TU tuh. Nah, begitu gurunya nggak ba dan tuh, disuruh ditunjuk, dia tetap nggak bisa baca. Kitanya kesel kan? Tadi ngulangin bisa kok sekarang. Ini loh, baba, tadi kan udah gitu ya. Anak nggak diseleksi aja kadang digituin kan. Gitu ya, ini loh, ini kan, ini tadi ini dong, wotot ini, pokoknya wototnya udah metu di situ kan. Apalagi anak diseleksi ya. Karena yang dilihat dia itu hurufnya lari-lari, bayangin. Makanya dia nggak bisa. Harus ada metode-metode tertentu. Nah, itu batasnya Bun, ya 9 tahun. Kalau 9 tahun belum bisa, masih kebalik-balik B sama D, ya masih kebalik, 9 tahun masih kebalik, dan nggak ada pembelajaran sama sekali ya. Dikasih pembelajaran ya, kecuali nggak ada pembelajaran sama sekali, ada tuh anak nggak sekolah, ya kan, 9 tahun dia belum bisa baca ya wajar. Tapi kalau dia sekolah, dia SD kelas 1, kelas 2, nah sampai dia kelas 3 atau umur 9, kalau berarti anak sekarang kalau umur 9 itu kelas 4 ya. Ya, rata-rata gitu ya. Dia belum bisa baca tulis, terutama baca, dan masih kebalik B sama D. Nah, itu indikasinya ke sana. Dan di tes IQ-nya 90 ke atas ya, indikasinya ke sana. Itu nggak bisa mau dipaksa pakai cara kayak gini, nanti malah dua-duanya stres. Yang ngajarin stres, yang diajarin juga stres. Maka itu harus dilakukan metode-metode tertentu, pengulangan, dan ada cara sendirilah untuk
seperti itu. Nah, berikutnya saya tuh sering ditanyain, Bun, sekolah yang bagus itu yang seperti apa? Kan banyak bermunculan istilah sekolah favorit gitu ya, atau ada nama sekolah disebutin, wah favorit itu gitu ya. Sebenarnya sekolah yang bagus tuh atau sekolah favorit menurut teman-teman yang gimana? Aku sering ditanya, aku sekarang ganti nanya teman-teman. Sekolah favorit itu gimana menurut teman-teman? Yang apa? Sesuai value keluarga, oke. Sesuai, wah ini sekolah nih sesuai nih sama value keluarga aku gitu kan. Tapi di situ sekolahnya akademis banget. Dia prestasi. Memang nggak ada ranking, tapi di balik meja itu ada. Kadang orang tua kepo nggak sih? Guru kadang bikin ranking. Kenapa? Ibu-ibu banyak yang nanya katanya gitu. Anak saya sebenarnya di sekolah ini rankingnya kayak apa gitu. Jadi untuk mengedukasi tentang ranking aja perlu berpuluh tahun ya. Berapa generasi untuk bisa percaya bahwa sebenarnya ranking itu nggak dibutuhkan gitu.